berat karena kapan kalau nama itu sudah diberikan, apalagi sudah masuk di KTP, itu sulit dirubah itu. Ini menyangkut masa depan anak itu. Jangan kita berikan nama kepada anak kita itu nama-nama ya orang-orang yang artis-artis sama semua gitu. Ya, karena pernah terjadi suatu peristiwa pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada salah seorang anak yang sulit diatur oleh orang tuanya atau bapaknya. Ini anak ini luar biasa nakal melawan orang tuanya. Lantas lantas si orang tua ini sudah tidak mampu lagi pergi melapor sama Khalifah Umar. Ya, Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar, anak saya sudah tidak mampu lagi mengatur. Kalau sekarang ini anak sudah tidak mampu lagi, itu biasa kalau dilapor sama kita punya pengamanan dulu Pak Umar. Nah itu Pak Umar itu orang jemaah tabligh. Itu kalau ada yang tidak bisa diatur kemudian polisi lapor, ada orang tua melapor, Pak anak saya lebih bagus saya titip di sel saja, di tahanan saja itu. Ya, kenapa? Saya tidak mampu lagi mendidik anak saya. Diambil alih Pak Umar, langsung disampaikan, ya kalau kau tidak mau tinggal di sel, ya kita urut saja, jalan-jalan. Kita jalan-jalan. Ternyata berhasil Pak Umar. Ya banyak anak-anak remaja yang disadarkan lewat khuruj ini, jamaah tabligh. Ya kita lihat jamaah tabligh itu, ya mohon maaf kalau ada bapak-bapak yang masuk ikut kelompok jamaah ini, yang mereka itu suka jalan-jalan. Masjid kita ini dulu waktu Pak Umar itu mereka datang juga khuruj di masjid kita ini. Jadi datang karena ada bosnya di sini, tapi sekarang ini Pak Umar sudah pindah tugasnya, jadi jarang datang sholat di sini itu. Apa yang menyebabkan si anak ini nakal? Karena orang tuanya salah memberikan nama pada si anak ini. Ditanya Khalifah Umar, siapa nama anak yang mau memberikan? Oh saya terlanjur memberikan nama Hafaz. Hafaz itu dalam bahasa Arab kelelawar. Kelelawar itu. Oh pantas. Anak bapak kalau berikan nama kelelawar jadi begitunya. Sifatnya sama dengan kelelawar. Kalau kelelawar kita lihat malam itu tidak tinggal di rumah, ya suka jalan-jalan cari-cari ya makanan. Siang baru dia tidur. Nah itu namanya. Ini si Khalifah Umar langsung tidak marahi si bapak, tapi bertanya kepada anak, benar kau punya nama Hafaz? Iya. Saya orang tua itu kasih nama saya kelelawar, ya malu karena kelelawar dan saya seperti kelelawar. Ya. Ini peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar Al-Khattab. Jadi masalah nama itu kita melihat apa arti sebuah nama itu. Di sekolah saya ada satu anak jurusan IPS. Wah IPS itu terkenal. IPS itu sulit diatur kalau di sekolah itu. Kita mengajar biasa dia naik di atas meja apa. Itu nakal itu. Ya. Itu anak-anak IPS saya ada satu anak namanya Hamka. Wah Hamka itu terkenal Pak Hamka. Pak Hamka itu kita sudah kenal semua itu. Dr. Hamka, ya ulama terbesar. Tapi waduh suka mengganggu, ya karena di kelas itu gabung antara laki-laki perempuan, tidak sama di pesantren sana. Misalnya kan dipisah antara laki-laki perempuan, tapi kalau sekolah-sekolah umum ya, kalau saya ngajar, saya katakan pada siswa saya, kita tata kelas ini seperti salat berjamaah. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Kenapa? Supaya tidak suka mengganggu. Kalau ada yang macam-macam di belakang, saya panggil dia sini, bawa Al-Quran di sini, ya duduk di depan situ. Ya mulai buka, hafal 24 surat, mulai dari surah Al-Fatihah sampai lain, ditambah dengan surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah.
Itu tugas yang diberikan pada anak-anak kita itu. Bahkan ada dari pesantren itu menghafal 27 juz. Ini dari pesantren ya. Cuma setelah saya tes tajwidnya, ya belum beres tajwidnya, hafalan kasar namanya itu. Jadi seperti ini Bapak Ibu dan sekalian. Saya terus katakan, kau diberikan nama Hamka, kau tidak tahu siapa itu Hamka, ya karena goyah di kelas. Iya saya tahu, cuma karena itulah keadaan lingkungan saya seperti itu, jadi ya apa boleh buat, saya ikut teman itu. Jadi seperti ini Bapak Ibu sangat berbahaya. Ya tadi hafal, sekarang Hamka. Memberikan nama yang baik pada anak juga harus dididik, dilatih itu. Ya, jadi pada tahap kedua ini apa? Wa yu'allimuhul kitab, mengajarkan tentang Alkitab, mengajarkan dia Alkitab, membaca Al-Quran, bukan membaca saja, tapi tadabbarun Al-Quran, kajian-kajiannya, ngajar membaca, kemudian ngajar terjemahannya, ngajar kandungan yang terkandung dalam makna Al-Quran. Ini saya sudah bahas di masjid ini, tadabbarun Al-Quran. Bahkan pernah saya ceramah tentang masalah membaca Al-Quran. Ini ya, jangan salah-salah kita baca Al-Quran. Apalagi kalau membaca surah Al-Fatihah, kalau salah-salah, salat kita dianggap tidak sah, Bapak Ibu jemaah sekalian. Kita membaca Rabbil Alamin saja. Kalau kita membaca Rabbil Alamin alif biasa, ini sudah berubah artinya itu. Ya, apa artinya Tuhan orang-orang sakit? Saya kutip ceramah dari Pak Khalid Basalama itu. Nanti Bapak dengar di internet ceramah Pak Khalid Basalama itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sangat berat kita mengajar anak-anak kita membaca Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu sudah rasakan. Kemarin ini kita dari imam-imam kelurahan dilantik. Jadi setiap lurah itu ada 3 orang. Ya tugasnya ya imam itu sebagai ketua. Kemudian disuruh mengambil anggota 2 orang. Jadi saya ambil ya kita punya jemaah kita di masjid ini, 1 orang sebagai sekretaris dan 1 orang sebagai anggota. Itu saya ambil Pak Imam ini sebagai anggota itu. Kemarin kita dilantik di Masjid Darul Muttaqin yang di Nasaupa itu. Jadi program Ibu Wali Kota nanti ke depan 2024 itu nanti ada pengajian lorong. Yang punya lorong ini sebenarnya dulu masa lurah kita yang lalu itu sudah jalan pengajian lorong. Cuma pengajian itu bukan membaca Al-Quran, tapi pengajiannya saya punya tugas itu karena imam. Saya berikan pengajian di kantor lurah juga begitu, berikan pengajian dan juga mengajar ibu-ibu baca Al-Quran. Ya cuma karena sekarang ini di lurah, ya dulu itu lurahnya ibu-ibu, sekarang ini bapak. Jadi kajiannya agak berbeda dengan kita. Lurah kita yang baru ini. Jadi kalau ada peringatan Maulid, lurah tidak datang, malu. Karena itu dia punya kajiannya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Peringatan Maulid juga, peringatan Isra Miraj juga begitu, halal bihalal juga begitu, taksiyah juga begitu. Kalau beliau tidak hadir, kita maklum itu. Karena memang itu kajiannya. Itu hanya pemahaman yang sesuai. Kalau saya tanya beliau, ya itulah pendapat guru saya yang saya ikuti. Seperti itu. Kita tidak bisa saling menyalahkan. Itu hanya pendapat ulama-ulama mazhab saja itu. Lalu kemarin setelah saya mengikuti pelantikan, ada lagi pelatihan tentang imam rawatib, pelatihan tentang guru mengaji. Kita di sini guru mengaji ada, imam rawatib ada, ya masih ada program yang lain, tapi masih kekurangan dana dari pemerintah kota. Itu dulu yang mereka ya berikan honor, insentif kepada orang-orang yang tugaskan di masjid itu. Ada juga petugas tentang penyelenggaraan jenazah. Itu juga nanti kita di sini kan ada barangkali sudah ada petugas tentang penyelenggaraan jenazah. Kalau ada, lapor sama mereka itu. Ada salah seorang bapak-bapak dan salah seorang ibu-ibu.
itu sudah ada SK dari Kesra itu yang terkait masalah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah lama barangkali ini. Oh belum ya? Kita cerita-cerita saja Pak ya. Jadi kami ini penceramah tidak ada ini. Ya jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Saya ikut Pak Imam. Kita ke masjid apa yang kemarin Pak Imam? Darul Muttaqin. Itu di sana pelatihan khusus imam rawatib. Ya begitu juga disampaikan oleh pelatihnya. Jadi di masjid itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, termasuk saya juga bertanya itu kemarin. Nah, ya itu penceramah jelaskan tentang imam mazhab, imam 4 mazhab itu. Ada Syafi'i, ada Hambali, ada Hanafi, ada Maliki. Ya, dia menjelaskan secara terbuka di hadapan imam itu. Ada yang imam tidak membaca basmalah. Ini pendapat mazhab Maliki ini. Jadi seperti penjelasannya Ustaz Abdul Samad, dulu karena dia kuliah di sana di Maroko itu penganut mazhab Malik. Jadi kalau sudah Allahu Akbar langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak baca lagi basmalah itu. Ini ada dasarnya. Kenapa dia tidak baca basmalah? Karena dasarnya yang kuat itu. Terus sampaikan pada teman-teman. Ya sekarang ini kita tidak baca buku lagi. Buka internet, buka Google, semua ada di dalam itu. Ilmu ada semua di dalam. Yang tidak mampu mencapai gelar profesor doktor, ada di semua ilmu di dalam itu, ada di internet. Buka saja pendapat tentang apa, dokter tentang apa, kita buka, ada semua itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini teknologi yang sangat canggih yang dapat membantu kita itu. Ya. Kemudian ada yang mengatakan harus baca basmalah. Ya, kenapa? Karena kita Indonesia ini penganut mazhab Syafi'i terbesar di dunia itu. Indonesia termasuk penganut mazhab Syafi'i yang terbesar itu. Ya harus baca basmalah. Ya ada dasarnya itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian imam lain juga mengikut pada pendapat yang itu yang dua tadi itu. Pendapatnya Imam Malik, kemudian pendapatnya mazhab Hanafi, kemudian Hambali, Syafi'i. Syafi'i ini termasuk ya kita rata-rata ini mengikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau yang sudah keluar ikut kajian-kajian, ya itu mereka sudah dengar sama gurunya. Ya seperti halnya Madura kita, ya itu biasa dulu ikut pengajian di masjid di sini di Bajirupa. Itu memang begitu gurunya ya, dia ikuti gurunya seperti itu. Dia mengatakan ya saya itu biasa mengikuti pemerintah, saya juga biasa tidak mengikuti pemerintah. Kalau Pak Imam itu ikut pemerintah, ya itu bukan ikut pemerintah, tapi mazhabnya kita ikut. Jangan kita mempertentangkan satu mazhab dengan mazhab yang lain. Salah itu Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya. Kapan kali itu kita bertetangga? Pengalaman di kampung saya, Ramadan orang berkelahi di masjid. Kenapa? Gara-gara salat tarawih itu 8 dan 20. Ya kebiasaan kita salat tarawih 20 rakaat. Ya. Ada jemaah yang datang salat tarawih 8 rakaat keluar, dihadap di luar. Berkelahi orang di luar gara-gara salat tarawih di 8 dan 20 itu. Itu sehingga di masjid raya kita, Al-Markas, atau masjid raya, itu biasa salat 8 rakaat, imamnya tersendiri, 20 rakaat, imamnya tersendiri. Itu seperti itu. Jadi kalau ada masjid kita yang salat 20 rakaat, nggak apa-apa juga, karena begitu. Cuma kebiasaan kita, ya kebiasaan kita ini ya 8 rakaat. Ya, ada masjid lain ada 20 rakaat. Bahkan ada masjid yang satu malam itu 30 juz. Wah ini luar biasa ini. 30 juz dihabiskan satu malam. Ini ada jemaah tabligh yang di Jawa itu. Mereka itu menerapkan pengamalan seperti itu. Ya itulah keyakinan. Pendapatnya mereka. Jangan kita tidak ikuti. Saya
waktu kuliah di IAIN dulu kita diajarkan perbandingan mazhab. Perbandingan mazhab itu mengajar semua, kita pelajari semua mazhab Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah kita turun di lapangan KKN, biasa-biasa saja itu. Saya pernah KKN di Mandar, di Polmas dulu ya, sekarang Polmas ya. Ya, di sana itu pengikut mazhab terbesar seperti kita ini mazhab Syafi'i. Yang saya kagum itu kitabnya Imam Syafi'i itu bukan dikaji oleh orang-orang tua, anak-anak muda yang kaji baru terjemahannya pakai bahasa Mantan. Oh, luar biasa ini. Saya bilang itu anak-anak muda, saya nggak bisa gabung sini karena saya tidak tahu bahasa Mantan. Ya, kalau bahasa Arab terima bahasa Indonesia boleh saja gitu. Kemudian ada tradisi, ya tradisi itu kita tidak bisa salahkan karena mereka punya kebiasaan seperti itu. Sementara suatu saat ada kematian, ada orang meninggal. Selesai salat jenazah, itu apa namanya keranda itu di atas ada jenazah, ada juga salah seorang di atas jenazah. Bersila di atas jenazah itu dibawa ke kuburan bersama dengan itu. Jadi saya dengar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di mana ini orang ini? Dia kan di atas orangnya itu. Sementara dia di panggung itu itulah kebiasaan. Kebiasaan seperti itu. Jadi ini kalau saya melihat begitulah anunya ya, mereka gelar itu Imam Lapeo itu termasuk gelar wali. Ya, mohon maaf kalau ada dari Bandar di sini, dari Purman. Saya sebagai mahasiswa kita bertugas untuk jalan ke rumah sensus penduduk. Di atas pintu itu foto Imam Lapeo itu semua ada di atas pintu-pintu itu. Foto Imam Lapeo itu. Saya terus bertanya pada salah seorang bapak di rumah. Saya jalan-jalan sensus ini, saya lihat Imam Lapeo punya foto di atas pintu. Mana itu? Oh, kita sih punya keyakinan kalau ada foto Imam Lapeo di atas pintu, setan tidak bisa masuk. Ya, bayangkan keyakinan yang mereka seperti itu. Ya, tiba saatnya meninggal Imam Lapeo. Jadi di depan masjid dan juga di dalam masjid pelataran, depan masjid itu di luar pagar ada juga satu celengan besar. Ya, di dalam itu ada satu celengan. Saya bertanya, karena itu rata-rata anaknya Imam Lapeo itu yang mengurus ya tentang masalah itu, karena masjidnya dibangun oleh Imam Lapeo itu. Ini celengan di luar ini untuk siapa ini? Saya besar sekali. Tiap orang lewat isi. Wah, ini di luar ini untuk keluarga Imam Lapeo. Ya, orang dia sudah tahu bahwa kalau dia lewat, dia menyumbang untuk keluarga Imam Lapeo. Kalau di dalam masjid itu untuk masjid itu. Ini kehebatannya Imam Lapeo itu. Ya. Ini cerita saya kutip langsung dari sekretaris desa karena saya tinggal di rumahnya. Pada waktu meninggal dibentuk panitia. Sekretaris desa itu sebagai sekretaris. Bayangkan satu drum aur yang besar itu penuh dengan uang. Orang datang itu membawa sumbangan. Saat kematiannya itu tidak diurus jenazahnya di rumah. Dimandikan, semuanya dikafani, semua di masjid, karena itu masjidnya itu. Ya, ini mohon maaf kalau ada yang masih terlibat Islam Jamaah, paham Islam Jamaah di sini. Ya, Islam Jamaah itu punya paham kalau keluarganya meninggal tidak bisa diurus di rumah, harus di masjidnya itu. Kita ya di luar jamaah ini tidak bisa disentuh itu, tidak bisa pergi pegang-pegang itu jamaah orang yang meninggal, najis kita ini. Ya. Datang bertamu di rumah, kalau pulang dianggap kita ini najis, dilap itu tempat duduknya kita, tempat terduduk itu. Tidak ada jabat tangan kecuali sama jamaah mereka ya. Itu masih ada barangkali sekarang itu. Masih ada yang Islam Jamaah tapi sudah bukan dilarang.
dibatasi itu gerakan mereka itu. Dan seperti itu. Jadi kalau ada yang datang, jarang mereka datang di masjid. Di sekolah saya ada salah seorang jarang datang di masjid. Dia menganggap imam di masjid itu najis itu. Tidak mau imam pada itu. Dia mau imam itu imamnya. Ya pernah Pak mungkin cerita sama saya juga itu. Ya itu seperti itu. Saya tidak mau dengar sama kita itu. Tidak mau pendapat yang benar itu pendapatnya itu. Itu saya pahami ini karena di masjid saya itu ini kemarin saya sudah cerita di dapat remaja. Kita sudah terlalu lama berkali ini. Belum masih sedikit lagi ceritanya. Ya kemarin saya dengan Ibu Amri di hadapan para ini remaja kita yang baru dibentuk, mereka rapat kerja. Saya sampaikan kepada mereka begini. Ini mungkin kita tahu semuanya untuk diketahui itu. Kenapa masjid kita ini tidak ada remaja? Awalnya itu ada remaja, tiba-tiba tidak ada remaja. Ya, baru hari ini tidak berada di depan kita, di hadapan kita. Ternyata baru takut itu. Sama di sekolah saya, Bapak Ibu sama sekalian. Sekolah saya itu pada tahun 90-an itu marah kajian-kajian di sekolah itu. Ya kalau di SD ya malu, tapi di SMA itu terutama kajian-kajian itu. Ada 4 macam kajian. Ini saya cerita, saya terbuka supaya karena pengalaman saya dulu sebagai di bidang keteguhan OSIS. Jadi itu tugas saya itu. Melihat tentang ibadahnya anak kita di musala kemudian jadi masjid itu. Apa nama kelompok kajian itu? Yang pertama itu Fathul Muin. Fathul Muin itu mereka mengambil Fathul Muin namanya salah seorang tokoh Muhammadiyah, Fathul Muin dari Maghadi. Wah itu ya termasuk tokoh Muhammadiyah tulen itu. Konon ceritanya kalau dia lewat kemudian naik bendera, dia tidak hormat bendera itu. Ini ada pengikutnya sampai sekarang. Ada seseorang teman tidak mau ikut upacara bendera. Kenapa dia ikut? Saya anggap bendera tidak bisa dihormati itu. Masa bendera dihormati, dianggap sakti bendera. Ada lebih sakti dari bendera itu. Allah Subhanahu Wa Taala itu. Itulah pemahaman mereka seperti itu. Itu kajian yang namanya Fathul Muin. Kemudian lama-kelamaan itu berubah menjadi kajian Wahdatul Ummah. Lama-kelamaan berubah menjadi kajian Wahdah Islamiyah. Ada Wahdah Islamiyah. Itu Bapak sekalian itu. Ya mereka itu punya kajian itu luar biasa. Saya bertanya kepada Pak Abu Yurawan, ya. Kenapa anak-anak muda kita itu keluar dari Muhammadiyah? Banyak kader-kader muda keluar dari Muhammadiyah itu. Mereka membentuk kajian-kajian tersendiri yang awalnya nama Fathul Muin, berubah jadi Wahdatul Ummah dan berubah jadi Wahdah Islamiyah. Apa jawab Pak Agung Irawan? Mereka itu keluar dari Muhammadiyah karena mereka menganggap Muhammadiyah itu gerakannya sudah tidak sama dengan dulu. Lemah gerakannya itu tidak sama dengan dulu itu. Jadi tokoh reformasi Pak Ahmad Dahlan itu sekarang ini sudah mulai berubah itu. Itulah sehingga mereka keluar untuk kajian. Kita kenal siapa itu Ustadz Saitun. Sekarang ini sudah ditarik ke Majelis Ulama Jakarta. Itu dulunya di IMIM. Dia di IMIM, aktif di IMIM. Ya. Itu Wahdah Islamiyah, tokohnya, ketuanya Wahdah Islamiyah di Sulawesi Selatan. Ya, jadi dia aktif di sana. Dia menganggap karena ini kalau saya di sini ada semua ada di dalam ini. Itulah saya ikuti pendapatnya itu. Ini itu ada di Wahdah Islamiyah, ada di NU, ada di Muhammadiyah, ada di Jamaah Tabligh juga ada. Ya, jadi saya terus punya satu statement. Ya kita punya masjid ini bagus kalau kita samakan dengan masjid ini saja. Karena ada semua di dalam. Beda dengan masjid Rida, yang masjid Rida di sana ya. Muhammadiyah punya masjid, kita punya masjid ini semua ada orang di dalam sini.
Jadi jangan Bapak Ibu pertengkarkan masalah-masalah seperti itu. Itulah sehingga kita punya Jumat Berkah ini, saya dengan Ibu Haja, kita mengurus penceramah itu semua yang mewakili di sini Pak. Ada di Muhammadiyah, Ustaz Sudirman itu orang Muhammadiyah itu, yang pernah ceramah di sini, agak lucu-lucu ketawa kita, ya itu Ustaz Sudirman itu. Kemudian Ustaz Marzuki Umar itu orang Wadah Islamiyah. Ya, Fahru Rasyid dulu kita ambil tapi terlalu sibuk. Akhirnya ya banyak ceramah di YouTube. Kalau Bapak buka YouTube dengan ceramahnya ya Fahru Rasyid, luar biasa itu. Dia biasa baku anu dengan Pak Ustaz Sudirman. Itu biasa sama-sama itu kalau ada kegiatan kajian itu. Itu Wadah Islamiyah. Ya kalau mau ya boleh saya, boleh Ibu Haja, kita panggil Dimas Mariono, itu balik ini itu, NU itu, ya ceramah subuh ini juga Ibu Amri yang udah, ya itu aktivis NU juga gitu. Ya sulit sekarang kita cari ya jamaah tabligh, mohon maaf kalau jamaah tabligh di sini, kita sulit mencari pakarnya jamaah tabligh, karena mereka itu kajiannya itu furuj, jalan-jalan di masjid. Dan mengikuti pendapat mereka, buku-bukunya mereka itu khusus jamaah tabligh. Saat maraknya kajian, saya tanya anak aktif di jamaah tabligh, kita itu ada 8 buku kita itu. Ada Fadilah Salat, Fadilah Dzikir, kemudian yang lainnya. Jadi kita ini mengacu kepada buku-buku kita itu. Jadi bapak-bapak kalau salat di masjid jamaah tabligh, selesai salat, ada yang tampil bawa itu buku dan baca satu hadis, dan terjemahannya, itu saja itu. Selesai salat 5 waktu, seperti itu kebiasaannya mereka itu. Ya. Kita di masjid ini ya, karena itulah sehingga saya bilang kalau kita mau wawasan kita lebih tambah lagi, kita tambah porsi lagi, kita punya Jumat Berkah ini. Mau saya tanya ibu-ibu ya, mungkin terkait dengan masalah anggaran barangkali. Jadi kalau misalnya bendahara siap ya apa boleh buat kita tambah, tapi kalau tidak ya sudah. Nah, itu seperti itu. Ya kemudian yang kedua itu Islam Jamaah, tadi saya sudah jelaskan itu. Ada satu lagi dari Malaysia namanya Darul Arqam. Nah itu pakaiannya hitam-hitam itu, hitam. Nah, kemudian Jamaah Tabligh, ya itu saya tanya anak saya itu, ya kenapa kalian aktif di Jamaah Tabligh? Oh bagus di sana Pak, masih dulu di Jalur Fitra. Kami ini kalau datang, waduh luar biasa pelayanannya itu, dipijit-pijit lagi orang, baru bersusun itu, dipijit itu, yang depan pijit, yang belakang pijit depan, di belakang juga begitu. Ya, kemudian ditanamkan semangat jihad. Tentukan itu di mana kita pergi huruj. Ya misalnya hurujnya di sana di Aro ya, misalnya di Cilepoto misalnya huruj atau di tempat lain. Itu begitu ditanyakan langsung semua angkat tangan itu. Semangat jihadnya itu ditanamkan pada mereka itu. Dia siap untuk berjihad, kalau bisa dia jalan kaki saja itu, tidak naik kendaraan. Jadi tugas mereka itu berdakwah itu keliling jalan-jalan kaki saja. Ada yang 4 hari, ada yang sampai 3 bulan, ada yang ke India, karena memang di sana pusatnya itu Jamaah Tabligh. Nah seperti itu. Ini Jamaah Tabligh. Yang menjadi masalah kita di sekolah itu Bapak sekalian, mereka itu kalau kajian itu berkelompok-kelompok. Bayangkan satu musola itu sekarang sudah bangun masjid. Soalnya itu kecil, tapi mereka kajian itu berkelompok, berjamaah-jamaah itu dengan temannya mereka itu. Yang jadi masalah itu tiba waktu salat zuhur, mereka salat bukan berjamaah, berkelompok. Ini lucunya luar biasa ini. Kayak itulah kajiannya mereka itu. Ini wakasek Humas pergi salat zuhur, dia berdiri, dia lihat, kenapa ini ada salat
jamaah zuhur, ada 4 kelompok di sini. Wah, saya mau ikut yang mana ini kelompoknya ini, saya masuk kelompok mana ini? Itu anak-anak, dia salah berjamaah bersama dari mamanya itu. Ini seperti ini. Wah, lama-kelamaan saling tuding-menuding antara satu dan yang lain. Si kelompok ini menuding si kelompok ini kafir, bukan Islam. Ya, saling tuding-menuding. Saya sempat melihat di atas mimbar ini, itu yang mereka punya saling tuding-menuding itu tulisannya banyaknya itu tulisan yang masuk. Saya baca astagfirullahaladzim. Nah, kita jadi rusak ini kalau begini. Jadi rusak kalau begini. Tiba suatu saat saya dipanggil kepala sekolah, itu bayangkan saya masih ingat hari Senin. Hari Senin itu kita upacara. Mereka itu terutama jemaah tabligh, mereka datang di masjid itu bawa satu Al-Quran kecil dan bawa tasbih. Bawa tasbih itu dia datang di masjid, dia tidak ikut belajar di kelas. Pergi sana di musala, ambil air wudhu sudah, jadi termasuk salah sunat, kemudian duduk baca-baca Al-Quran dan zikir. Tidak peduli lagi belajar di kelas. Akhirnya semakin banyak, semakin marak masjid, anak Islam tidak masuk belajar di kelas. Guru-guru Kristen ini datang melapor, kenapa itu kita mengajar sudah tidak ada lagi Islam itu di dalam. Ya, saya bilang nanti saya cek dulu karena saya punya tanggung jawab bina ketakwaan. Itulah begitu. Yang lainnya tadi juga begitu. Ya, tiba kalau ada pelatihan yang datang bayat itu mereka bersaing itu datangkan imamahnya itu untuk mencari kader. Ya, suatu saat yang datang itu pakai gamis jubah putih jemaah tabligh itu. Yang datang lagi yang keduanya dari Wahda Islamiyah. Nah itu tidak pakai pakaian biasa saja itu. Akhirnya tabrakan 2 bayat pada malam itu. Saya terus bilang, kita di mana hanya butuh satu saja. Saya punya tanggung jawab itu. Kita butuh saja satu pembayat saja itu. Akhirnya Pak tolong cerita dengan itu temannya Bapak. Padahal tidak berteman itu. Ya, mereka punya pemahaman berbeda itu. Si Fatul Muin cerita dengan si Anu ini, mereka sering berdebat masalah pendapatnya. Akhirnya mengalah pembayat dari jemaah tabligh, pulang dia. Yang bayat malam itu adalah Fatul Muin. Itu imamnya Fatul Muin. Ini begini keadaan kita di sekolah dulu, Bapak Ibu sekalian. Suatu saat begitu hari Senin upacara, mereka sudah tidak ikut upacara lagi. Kemudian selesai upacara, dia unjuk rasa di musala, berkelompok unjuk rasa di sana itu. Masing-masing imam itu pimpin kelompoknya unjuk rasa itu. Sesuai rencana, jadi kepala sekolah langsung panggil saya. Kalau begini keadaannya saya dimarahi orang tua, datang sekolah tidak mau belajar. Jadi saya dimarahi kepala sekolah di orang tua sama saya. Jadi tolong panggil itu ini hari Senin, Bapak Ibu sekalian. Tolong panggil itu yang imamnya itu kita pertemuan. Ya, saya mau serahkan ini jabatan saya sama mereka itu kalau dia mau ngatur ini sekolah ini. Ya, panggillah mereka, saya panggil pertemuan. Keputusannya itu, ya kepala sekolah melarang kajian di sekolah itu, melarang. Saya diperintahkan kepala sekolah, Pak, Bapak punya tanggung jawab ini. Besok Bapak pergi menghadap Pak Kanwil, Pak Agama ini. Tanyakan bagaimana ini kegiatan anak kita di sini jadi begini modelnya. Besoknya saya cepat-cepat ke Kanwil. Tiba di sana Pak Kanwil keluar mau naik mobil. Sudah lewat waktu barangkali Bu? Belum masih ada ya. Sedikit saya tambahan saya sedikit. Ya sedikit supaya jadi ini karena kita cerita remaja ini. Pak Kanwil keluar langsung dia katakan, Pak, Bapak ke Kabit Pendidikan Agama Islam saja, cerita dengan itu kepala bidangnya saja. Saya cerita, saya singgung secara kelompok-kelompok ini, langsung dia katakan begini, anak saya di Semadua juga begitu, Pak. Anak saya di Semadua juga begitu, kajian-kajian seperti itu. Wah, gimana itu? Lama-lama nanti mau belajar kelas ini. Bagaimana keadaan Bapak kalau datang Indonesia? Ini
mereka itu datang kita minta isi sama kita itu. Datang menggunakan visa turisnya untuk pergi berdakwah di masjid-masjid. Itu sebenarnya tanggung jawab perkenalkan itu. Akhirnya terjadi seperti ini. Ini Pak ini. Saya kembali mendapat kepala sekolah mengatakan mulai hari ini hentikan kegiatan kajian di sekolah kita. Bapak adakan pengajian secara umum. Ambil semua keterangan yang bagus-bagus itu. Ustaz Abdullah Amri, itu saya masih pada sini, Ustaz Dimas Mariono, itu dianggap bagus, saya panggil di sini juga, ya, berikan kajian juga berkah seperti itu. Jadi akhirnya kita mulai jalan bukan lagi kajian tapi pengajian. Setiap pekan itu satu kali kajian. Itu dinanai oleh siswa, kita sumbangan siswa itu. Jadi program yang ngajar, edarkan suka kawan sumbangan untuk pengajian. Untuk pengajian itu sumbangan. Ada kas yang kita manfaatkan untuk pembangunan masjid. Nah, itu seperti itu. Ya. Inilah bersamaan dengan itu, saat itu juga jalan di masjid kita, Bapak dan Mas Kiai. Ini Pak Rum ini sudah tahu tentang masalah ini. Akhirnya ada yang masuk kajian sini dilarang. Nah, kalau kalian mau kajian, jalan-jalan di luar saja itu. Cari mikrofoknya di luar, jalan-jalan itu. Nanti jadi kacau lagi seperti di SMA 1, saya cerita Pak. Nah, seperti SMA 1, nah, kita lagi jadi fungsi di sini. Nah, jadi kalau kita isikan satu yang nanti mau masuk, apa yang jadinya itu? Seperti itu. Ya, tapi sekarang ini alhamdulillah berarti Islam jamaah tabligh itu sudah mendapat yang baik dari pemerintah. Apalagi seperti Ustaz Zaitun itu kan dipanggil sebagai majelis ulama di Jakarta, pengurus majelis ulama itu Jakarta. Ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya masih ada lagi yang kita bahas tapi waktu masih ada lagi menjawab hak anak dan orang tua yang kedua ajaran Al-Quran, ketiga perkawinan, menikahkan. Ini lagi berat juga ini. Cuma kita ada bahas Pak pada waktu ya. Mungkin sambil masih ada waktu barangkali masalah kami isyraf barangkali sudah masuk. Oh sudah masuk Pak. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan masjid kita ini semakin ukhuwahnya semakin bagus ke depan. Dan kita saya belajar dunia masyarakat ini di IAIN. Kenapa itu Stockholm Ronje dan Van der Plas itu dikirim ke Mekah untuk belajar agama di sana? Ya, mungkin Bapak dan sekalian mungkin tahu siapa itu Stockholm Ronje dan Van der Plas. Aceh saat itu tidak bisa ditemukan di Belanda itu. Kenapa? Fanatismenya mereka itu luar biasa. Tidak bisa. Itu menjadikan Hindia Belanda saat itu. Ini kita belajar sejarah Pak ya. Kirimlah mereka Stockholm Ronje dan Van der Plas. Belajar agama di tanah suci sampai dia masuk Islam di sana. Hafal Al-Quran dan hadis. Itulah waktu kembali dari sana. Politik Belanda itu apa? Memecah belah umat Islam. Jadi kalau dia datang dia lihat, ada beda pendapat sini. Itu dibesar-besarkan itu Bapak sekalian supaya kita berkelahi di masjid. Ini yang terjadi di daerah saya itu. Itu seperti itu. Salah taruh 20 dan 8 saja orang berkelahi di masjid. Padahal itu mengacu ke pendapat mazhab itu, imam mazhab itu. Ya Khalifah Umar itu kan mengamalkan yang 20 itu Bapak Ibu sekalian ya. Ya, masa Nabi ya 8. Cuma 8 dan 20 itu Nabi, kalau 8 itu bayangkan lamanya dan bagusnya itu beliau salat 8 rakaat itu. Jadi kita masuk masalah makaran atau majahid ke bagian masuk, kalau saya sempat belajar dulu dia dulu seperti itu. Jadi kalau ada seperti itu ya kita malu. Salah subuh misalnya ada baca dulu, ada tidak ya, masalah biasa itu. Masalah biasa itu baca dulu tidak.
Sempat kita jalan-jalan dengan Pak Ketua dan Pak Adit almarhum. Kita pergi di Payaman dulu kita yang almarhum. Ada jemaah kita yang biasa di sini, dia salah suruh bukan di sini, di tempat lain, di belakang. Saya tanya, kenapa itu jemaah kita salah di sana? Dia cari yang baca Quran di sana, Pak. Oh gitu. Yang karena kita punya masjid ini sejak dulu memang tidak baca Quran, jadi kita teruskan yang tidak baca Quran itu. Kalau ini datang baca Quran ya nggak apa-apa kita ikut. Sedikit tambahan lah, baru kali sedikit saja. Sudah lewat. Saya mau cerita maafkan tapi nanti waktunya kali saja. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tidak ada penceramah. Mudah-mudahan Jumat berkah akan datang yang ada penceramahnya. Bahkan Ustaz Sudirman ada juga Ustaz Dimas Mariono ada, itu sudah jadwal itu, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, karena Islam ini kita kaji secara mendalam, kita ikuti semuanya 4 mazhab itu. Dan kita suatu saat berada di Maroko, kita salat, imam tidak baca basmalah, kenapa tidak baca basmalah di sini? Nah, memang mereka seperti itu. Waktu salat itu kan orang penganut mazhab Syafi'i, yang di sana ya, ikuti saja itu. Kan saya pernah Indonesia, tapi saya terapkan di Maroko, jadi ikut lagi di sini. Jadi barangkali mohon maaf kawan sekalian, kita masuk salat Isya. Ya, saya akhiri selama singkat ini dengan ucapan adalah Allah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.